muridnya bisa fokus ke nama muridnya dan juga kepada gurunya. Ketika misalkan di data murid nggak ada tapi di data gurunya nggak ada, ada misalkan kayak gitu. Nanti kita contohkan lebih jelasnya lagi. Oke, nah kalau kita gambarkan sanadnya itu seperti ini, ya. Jadi Abu Dawud, kemudian Mu'ammal, Aisyah bin Yunus, Ja'far, Abu Uthman, Salman Al-Farisi, dan beliau menerimanya dari Rasulullah. Nah, jadi gambar sanadnya seperti ini, ya. Oke, sekarang kita coba lihat seperti yang saya katakan dari sebuah kitab namanya Kitab Tahdhibut Tahdhib, karangan Imam siapa itu Ibnu Hajar Asqalani. Tapi kita tidak apa ya istilahnya itu tidak detail seperti yang saya sharekan ya. Kita ada beberapa dari yang materi yang sudah di-sharekan itu dihapus beberapa, yang penting tercantum nama-nama itu ya. Oke, nah kita lihat dulu yang pertama ya. Jadi begini, apa betul tadi ya bahwa Abu Dawud itu menerima hadis dari Mu'ammal? Nah, maka kita lihat di sini nama biografi Mu'ammal bin Fadl. Nah, jadi ketika kita membahas seorang rawi ya, katakanlah Mu'ammal bin Fadl, maka di sini akan dijelaskan juga mengenai data murid dan gurunya. Jadi langsung bisa 3 orang sebetulnya dari satu nama biografi rawi itu ya. Nah, makanya di sini saya langsung lihat Mu'ammal bin Fadl. Oke, siapa Mu'ammal bin Fadl itu? Nah, pertama kita melihat dulu siapa yang menjadi gurunya. Ya, oke, kita lihat dulu ke bawah ya. Oke, kita lihat dulu di sini. Kita akan melihat Mu'ammal ya. Mu'ammal untuk melihat apa betul Mu'ammal itu punya murid yang namanya Abu Dawud, dan juga apa betul Mu'ammal itu punya guru yang namanya Isya. Nah, jadi langsung disekaligus,kan kayak gitu ya. Oke. Nah, kita lihat Mu'ammal bin Fadl bin Mujahid. Nah, Yuqalu Ibnu Umar Al-Harrani Abu Sa'id Al-Zazuri. Nah, ini jangan aneh kalau seorang rawi memang memiliki beberapa nama yang dikenal di masyarakatnya ya. Jadi kadang seorang rawi itu memang memiliki beberapa sebutan ya. Dia disebut Ibnu Umar ya. Ibnu Umar itu artinya anaknya Umar, artinya dia punya bapak yang namanya Umar. Kemudian juga Abu Sa'id. Nah, ini kalau Abu Sa'id berarti ini dinisbatkan kepada anaknya, yaitu dimana Mu'ammal punya anak namanya namanya Sa'id. Maka Mu'ammal menyebut dirinya Abu Sa'id, bapaknya Sa'id. Atau kadang dia dipanggil atau dikenal juga dengan sebutan Ibnu Umar, anaknya Umar. Nah, ini dihubungkan kepada bapaknya tentu saja. Nah, kita lihat di sini sebagaimana dijelaskan struktur sebuah kitab rijal, dalam hal ini kitab Tahdhibut Tahdhib ya. Pertama diungkapkan kata-kata gini, rawaan. Artinya apa? Artinya dia meriwayatkan dari. Nah, maka dengan kata-kata rawaan ya, maka nama-nama yang disebutkan ini adalah merupakan data gurunya. Oke? Jadi sekali lagi, rawaan ini yang diungkapkan di dalam Tahdhibut Tahdhib itu adalah secara bahasa artinya dia meriwayatkan dari. Artinya dia menerima hadis dari. Nah, berarti di sini disebutkan nama guru-gurunya. Oke, kita lihat siapa saja nama guru Mu'ammal itu. Pertama ternyata ini langsung ya, langsung enak nih. Namanya Isa bin Yunus. Nah, jadi clear ya. Jadi clear bahwasannya Mu'ammal itu punya guru namanya Isa bin Yunus. Oke, kita lihat lagi ke belakang ya. Betul nggak? Nah, betul kan? Mu'ammal bin Fadl itu gurunya Isa bin Yunus. Oke. Kembali lagi. Nah, kemudian apa betul? Kemudian kita lihat lagi data muridnya. Nah, muridnya itu diantaranya langsung enak juga ini. Disebutnya yang pertama itu adalah Abu Dawud ya.
Nah, jadi Abu Daud itu muridnya. Jadi ini rawa anhu ya. Artinya adalah meriwayatkan darinya. Jadi secara bahasa artinya meriwayatkan darinya. Seseorang ataupun orang meriwayatkan darinya. Dari siapa? Ya dari mu'amal. Nah, maka dengan kata-kata rawa anhu, maka di sini disebutkan data-data muridnya. Muridnya itu siapa saja? Nah, di sini yang pertama disebut Abu Dawud. Nah, jadi dengan slide satu nama rawi saja ini sudah langsung bisa menjangkau dua yang lainnya, yaitu siapa? Dirinya sendiri, tiga ya, dirinya sendiri, kemudian gurunya, kemudian muridnya. Dan sampai dengan jenjang ketiga ini fix bahwa hadis di atas sanadnya memang ittisal. Baik. Nah, sekarang berikutnya. Oke, supaya ini maaf saya bolak-balik ya, biar clear, biar jelas. Di sini kita akan melihat data yang lainnya, yaitu untuk memastikan apakah betul yang namanya siapa Isa bin Yunus itu punya guru namanya Ja'far. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kita akan memastikan apakah betul bahwa Isa bin Yunus itu berguru ya kepada Ja'far. Kemudian sekaligus saja apakah betul bahwa Ja'far itu sebaliknya punya murid yang namanya Yunus. Dan selanjutnya sekali lagi adalah apa betul Ja'far itu menerima hadis dari Utsman. Dan apa betul Utsman itu menerima hadis dari Salman Al-Farisi. Nah, jadi kita langsung dibuat sederhana seperti ini ya. Seperti tadi. Oke. Kita lihat. Ini Ja'far bin Maimun ya. At-Tamimi Abu Ali. Abu Ali itu artinya kunyah ya. Karena memang masyarakat Arab itu, terutama para perawi hadis itu, kunyah itu memang sangat penting. Itu akan menjadi pembeda antara seorang rawi dengan rawi yang lainnya. Ataupun nanti ada yang namanya lakob. Nah, kita akan melihat Ja'far bin Maimun At-Tamimi. Pertanyaannya, apakah betul bahwa Ja'far bin Maimun At-Tamimi itu punya murid yang namanya Isa bin Yunus, atau punya guru yang namanya Abu Utsman? Oke, kita lihat. Nah, Ja'far bin Maimun At-Tamimi rawaan, dia meriwayatkan hadis dari. Nah, ini berarti disebutkan data gurunya. Kalau ini tidak langsung enak ya. Ini ada Abdurrahman bin Abi Bakroh, Abi Tamimah, kemudian Abi Utsman An-Nahdi. Nah, clear ya di sini. Jadi ternyata betul kalau yang namanya Ja'far bin Maimun itu punya guru yang namanya Abu Utsman. Gitu ya. Oke, dan apa betul bahwa Ja'far bin Maimun itu punya murid yang namanya Isa? Nah, kita lihat cek wa anhu, dia meriwayatkan darinya. Siapa? Nah, di sini disebutkan data murid. Yang pertama Ibnu Abi Urubah, kemudian As-Sufyanani. Sufyanani itu dua Sufyan ya. Sufyan As-Sauri dan Sufyan bin Uyainah kalau nggak salah. Kemudian juga ini ada Isa bin Yunus ya. Nah, jadi di sini kita clear bahwa yang namanya siapa Ja'far bin Maimun At-Tamimi itu punya guru yang namanya Abu Utsman An-Nahdi dan punya murid yang namanya Isa bin Yunus. Maka dengan demikian clear bahwa ini sanad memang bersambung. Dan untuk selanjutnya kita akan melihat apakah Abu Utsman An-Nahdi itu menerima hadis dari yang namanya Salman Al-Farisi, sahabat Rasul. Oke, kita cek. Nah, kita lihat Salman Al-Farisi, Salman Al-Khair Al-Farisi Abu Abdullah Ibnu Islam. Nah, itu ya. Kita akan melihat apakah Salman itu, kalau ini sahabat ya udah pasti beliau akan menerimanya dari Rasul atau dari sahabat yang lainnya.
Nah, coba kita lihat dulu ya data dari Salman Al-Farisi ini. Pertama, rawaan. Dia meriwayatkan dari siapa? Ya dari Nabi. Ya, karena kan beliau sahabat, otomatis dia menerima hadis itu ya dari Nabi atau mungkin juga dari sahabat yang lainnya. Karena memang tidak semua sahabat itu menerima hadis langsung dari Nabi, ada kalanya dan banyak juga itu menerima dari sahabat yang lainnya. Karena memang hal ini oleh Rasulullah pun sudah diwanti-wanti ya. Pal yuballighu asyahid al-ghaib, hendaklah yang hadir itu menyampaikan kepada yang enggak hadir. Nah, kayak gitu ya. Oke, nah kemudian wa anhu. Wa anhu itu artinya di sini tadi saya katakan secara terjemah artinya menerima hadis darinya. Dari siapa? Dari Salman. Siapa saja? Nah, ini ada Ibnu Uzroh, Ibnu Abbas. Nah, ini adalah sahabat. Abu Sa'id Al-Hudri. Abu Sa'id Al-Hudri juga sahabat. Nah, jadi di sini artinya Salman itu ya menyampaikan hadis yang ia terima kepada sahabat yang lainnya. Dan begitupun kadang dia menerima hadis itu tidak langsung dari Rasul tapi dari sahabat yang lainnya juga. Jadi ada saling meriwayatkan ya di antara para sahabat juga. Aisyah meriwayatkan dari Abi Hurairah dan juga sebaliknya. Abu Tufail, kemudian Ummu Darda. Nah, ini kan generasi sahabat. Kemudian Abu Utsman An-Nahdi. Nah, berarti Abu Utsman An-Nahdi ini adalah tabi'in kalau ini mah ya. Jadi di sini fix clear bahwasannya yang namanya Abu Utsman An-Nahdi betul-betul menerima hadis dari Salman Al-Farisi. Oke, maka dengan penjelasan seperti itu, maka menjadi clear, menjadi jelas bahwasannya hadis dengan redaksi matan yang ini setelahnya kita teliti, kita verifikasi ya, itu ternyata bersambung. Betul bahwa Abu Dawud berguru kepada Mu'ammal, betul bahwa Mu'ammal berguru kepada Isa bin Yunus, dan betul juga Isa bin Yunus berguru kepada Ja'far, tapi bukan pada saya ya. Kemudian Ja'far juga betul berguru kepada Abu Utsman. Abu Utsman juga betul berguru kepada Salman Al-Farisi, dan Salman menerima hadis itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu barangkali gambaran dari bahasan mengenai ittisolus sanad ya. Jadi ketersambungan sanad, dan ini tentu saja saya harapkan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya juga, adik-adik juga ya, karena ada yang bawah dari saya juga banyak, itu berlatih. Jadi tidak ada cara lain untuk memahami ini semua kecuali adalah dengan cara kita berlatih ya, berlatih itu. Oke, baik, itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri saja dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.